ya Allah, apakah saya sudah mau mati? Apakah ini akhir dari seluruh hidup saya? Pada waktu itu saya masih 12 tahun, Bapak Ibu Saudara. Dan saya pada waktu itu sangat-sangat sedih. Jualanmu palsu, mereka tahu. Jadi bahan ketawaan, ngerti nggak? Onta pun ketawa, kuak, 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 kuak. Gitu. Nasrani Bahlul. Halo Sobat Tama, kini Tama yang tak masuk akal menjumpai kembali sobat-sobat di mana saja Sobat Tama berada. Semoga Sobat sehat walafiat, selalu banyak duit, dan selalu dipermudah segala urusannya amin. Seperti biasa Tama menyuguhkan video dalam aksi acara Tama masuk akal tukang ngubal, ngibul, gombal, gambul dan sebagainya. Seaslinya Tama gak mau reaction video sukses saksi seperti ini. Akan tetapi Tama kesel kenapa sih Islam selalu dibawa-bawa terus. Padahal, coba ganti jangan bawa-bawa ibadah Islam. Enggak akan dibahas-bahas sama Tama. Coba sekali-kali mimpi lagi jalan-jalan di mall atau di gereja tiba-tiba muncul sosok berjubah putih bercahaya. Nah kalau gak bawa-bawa Islam, Tama akan diem sambil umat imut. Udam adem. Nah ini gak ada capeknya terus aja bawa-bawa Islam. Ih dasar manuk terbang gak pandang bulu. Baik Sobat Tama, mari kita simak pemuda bernama Rio dibawa Tuhan Yesus ke neraka. Nengok bapaknya yang sudah meninggal ada di neraka. Selamat menyaksikan dagelan bodoran mubal ngibul gombal gambul. Monggo sok gasken Sobat. Saya dimasukkan pesantren di Parung Bogor, dan maka saya menjalani, saya sholat, saya ikut dari subuh, dari Zohar, Maghrib, sampai 5 waktu ya Bapak Ibu Saudara. Saya selalu mendengar kata-kata guru ngaji saya mendengar habaib saya bercerita. Tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil, di mana Tuhan sendiri yang menyatakan jelas pada hidup saya. Jadi pada waktu itu tahun 2011 bulan Juni, saya dijumpakan yang mempunyai keadaan surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Padahal pada waktu itu saya nggak tahu itu Yesus Kristus, tapi saya yang tahu itu hanyalah berjubah putih, luar biasa, karena sinar kemuliaannya sangat luar biasa. Dan tiba-tiba waktu itu kan saya ceritakan tadi, saya bermain game online ya Bapak Ibu Saudara, sampai saya pulang pagi, tapi saya tidak pernah lupa dengan kewajiban saya sebagai orang Muslim, yaitu sholat 5 waktu. Sampai sholat sunnah pun saya akan selalu saya jalani gitu. Dan akhirnya di situ saya jalani semuanya. Tiba-tiba ketika saya pulang dari rumah game online itu sekitar jam 1 malam, tiba-tiba pas saya sudah membersihkan diri saya sudah mengganti baju saya, tiba-tiba tuh ada rumah saya tuh semuanya terang benderang, terang gitu. Jadi saya nggak ngerti ini terang dari mana, ini berasal dari mana, seperti saya kebingungan gitu. Dan akhirnya saya lihat lagi, tiba-tiba 3 sosok itu datang menghampiri, rambutnya panjang sampai sebahu sini Bapak Ibu Saudara. Dia agak pirang rambutnya dan badannya agak besar itu ya, besar tinggi. Tapi tiga-tiga saya melihat mereka terbang tidak pakai sayap, tapi yang tuan kiri dan kanan itu dia pakai sayap, dia jalan menghadap ke saya, ke tempat tidur saya. Tuan yang tadi yang saya lihat di tengah-tengah itu dari ujung kepala, ujung kaki bersinar semua, tubuhnya penuh dengan kemuliaan, tubuhnya yang sangat luar biasa. Dan ada suara seperti ini, dan tuan itu menghampiri kasur saya, tempat tidur saya, mengatakan begini, Rio, ikutilah aku. Sontak kan saya tiba-tiba kan dalam hati saya, ini siapa? Padahal saya tuh baru mau tidur, sekitar 10 menitan saya sudah tidur. Tetapi tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba tuh bersinar begitu, luar biasa. Padahal saya sudah doa mau tidur, saya sudah sholat, waktu itu sholat Isya. Kok tiba-tiba ada itu? Saya tidak tidak mengerti Bapak Ibu Saudara. Di situ saya lihat lagi malaikat itu menghadap ke saya, dan akhirnya suara itu sampai ke 3 kali, Rio, ikutilah aku. Saya menangis Bapak Ibu Saudara, saya nggak kuat lihat kenapa ada dia, tapi saya lihat tangannya di sebelah kanan dan kiri berlubang. Saya nggak ngerti itu tuh siapa. Dan akhirnya tiba-tiba roh saya keluar dari jiwa saya, dari tubuh saya. Roh saya keluar dari
jiwa saya, dari tubuh saya. Percis Bapak Ibu Saudara, saya melihat tubuh saya sedang tertidur berbaring di tempat tidur. Dari situ saya makin ketakutan. Saya seperti bilang seperti ini, ya Allah, ya Rasulullah, apakah saya sudah mau mati? Saya makin menangis, saya makin ketakutan. Kenapa? Bisa tiba-tiba saya melihat tubuh saya sedang tertidur di tempat itu. Dan akhirnya saya keluar dari tubuh saya melihat sekeliling rumah saya di penjuru bumi ini semuanya bersinar. Dari sinar itu ada juga sinar berapi-api. Saya nggak ngerti itu apa. Kok saya memang takut, tapi kok dalam hati saya, dalam pikiran saya, kok saya nggak merasa kesakitan, saya nggak merasa apa. Tapi yang saya rasakan adalah cuma ketakutan aja yang waktu saya digandeng oleh Tuhan yang mengajak saya. Pada waktu itu saya nggak tahu itu siapa. Yang saya tahu itu hanya Tuhan yang berjubah putih yang sangat luar biasa. Ketakutan saya agak berhilang sedikit demi sedikit. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya sampai yang namanya alam roh. Jadi roh saya itu tiba-tiba keluar dari tubuh saya keluar dari tubuh saya keluar dari bumi ini, tiba-tiba saya melihat alam roh itu seperti cahaya kilat yang sangat luar biasa. Di alam roh itu saya merasakan sukacita, saya merasakan kesejukan dalam hati saya, tapi di pikiran saya masih mengantui, ini siapa, ini saya bagaimana gitu, sampai orang linglung, seperti orang bingung. Diperlihatkan di suatu tempat di mana saya melihat surga dan neraka. Dan pada waktu itu saya nggak ngerti itu apa, maupun surga maupun neraka saya nggak ngerti. Yang saya tahu pada waktu itu saya melihat di sebelah kanan saya istana yang begitu luar biasa, istana yang memiliki 12 pintu. Ya Bapak Ibu, memiliki 12 pintu, tetapi di 12 pintu itu, kalau nggak salah, kalau di Alkitab itu ada di Wahyu pasal yang ke-21, di 12 pintu itu saya melihat cahaya terang benderang. Saya nggak kuat lihatnya itu, saya lemas saya lihatnya. Saya lihat batu-batu permata mengkilap sekali. Dia sangat mulia. Kalau saya saya lihat lagi betapa mulianya, saya bisa sampai sekarang saya bisa mengalami perjumpaan kepada Tuhan Yesus secara langsung. Ada suara seperti ini, Rio, secara sebelum Tuhan. Tapi suara itu, Bapak Ibu Saudara, suara itu sangat lembut sekali. Dan akhirnya saya bilang ke Tuhan yang mengajak saya seperti ini, Tuhan, saya mau ke sana, saya mau ke istana yang besar itu, istana yang tiada ujungnya, istana yang sangat enak dilihat, enak dipandang. Tetapi pas saya melihat lagi ke sisi kiri saya melihat di mana ada terowongan besar, ada terowongan yang sangat menakutkan. Di sana gelap gulita, baunya yang tidak enak yang saya rasakan, Bapak Saudara. Saya melihat juga di mana banyak sekali orang-orang minta tolong, orang-orang yang sangat menakutkan, meraung-raung. Dan akhirnya ada lagi suara seperti ini, sebelum saya di situ, saya bilang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ya Allah, apakah saya sudah mau mati? Apakah ini akhir dari seluruh hidup saya? Pada waktu itu saya masuk sekitar 12 tahun, Bapak Ibu Saudara, dan saya pada waktu itu sangat sedih. Dan akhirnya ada suara seperti ini lagi, aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah awal dan akhir, aku adalah yang sudah ada, yang akan datang untuk mengakhiri hidup dan yang mati. Sontak di situ saya sampai saat ini, kata-kata itu saya selalu teringat, dan itu jelas dikatakan di Wahyu. Itu selalu di Wahyu ya Bapak Ibu. Tuhan itu mengajak, mari saya perlihatkan apa yang kamu harus lihat. Dan akhirnya saya melihat suatu terowongan ini sangat fatal, yang sangat gak enak, yang sangat menjijikan. Baunya begitu menyengat, baunya begitu menjijikan sekali. Dan saya melihat belerang-belerang yang ada di dalam terowongan itu, dan terowongan itu dijaga oleh 2 orang, tapi di sekelilingnya banyak juga malaikat. Saya nggak ngerti itu tempat apa, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ceritakan sedetail-detailnya, saya bisa terharu karena kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Saya nggak ngerti itu tempat apa, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ceritakan sedetail-detailnya, saya bisa terharu karena kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya saya melihat lagi malaikat di situ. Tiba-tiba pintu itu terbuka, dan pintu itu terbuka, Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang yang meraung-raung itu
banyak sekali minta tolonglah saya. Saya berbicara dan saya mendengar itu bukan memakai bahasa Indonesia. Saya memakai bahasa yang bisa dimengerti pada waktu itu. Dan akhirnya saya makin takut, saya makin ketakutan. Saya melihat di dalam di situ ada binatang yang sangat buas, binatang yang sangat menjijikkan, di mana saya melihat binatang ada berupa tujuhnya 7 kepala, Bapak Ibu Saudara, dan ular itu mencaplok memakan tubuh manusia itu. Tapi pas tubuh manusia itu terbuka, saya melihat ulat yang sangat bau, sangat ulat yang dipenuhi yang dengan belerang api. Saya makin jijik, saya makin takut. Apa Tuhan mengajak saya pada waktu itu? Tetapi saya merasakan seperti ini. Kok saya tuh enggak, maksudnya memang saya merasakan ketakutan, tapi tubuh saya ini saya tidak mengalami apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Saya hanya mengalami dalam pikiran saya hanya ketakutan saja, seperti kaget gitu, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya diperlihatkan satu sosok Bapak saya di dalam lautan api itu. Lautan api itu sangat banyak, di mana binatang-binatang buas yang tidak pernah saya lihat di muka bumi ini. Di sana ada monster yang begitu menakutkan. Saya makin nangis, saya makin ketakutan. Mengapa saya berada di sini? Sekali lagi, Ibu Saudara, saya nggak ngerti berada di situ. Saya sangat ketakutan. Saya mengatakan dan melihat satu sosok bapak saya yang sudah almarhum tahun 2007. Di mana pada waktu itu saya mengetahui bapak saya seorang alim ulama. Bapak saya seorang yang baik. Dia mengajarkan kebaikan kepada seluruh umatnya. Dia selalu menolong kepada tetangganya, selalu menolong kepada seluruh keluarganya. Dan akhirnya saya melihat secara jelas, saya bilang seperti itu. Mengapa ada satu sosok seperti itu? Saya mengatakan, Tuhan, mengapa ada sosok bapak saya di sini? Dan Tuhan itu berkata kepada saya, Rio, karena Bapamu belum terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sontak saya nggak ngerti. Saya menangis, saya tersungkur, dan saya bilang, tolong Bapak saya sedang dirantai. Kiri kanan tangannya, kakinya dirantai, bajunya, jubahnya itu hitam pekat bau, tapi wajahnya mirip bapak saya. Saya makin ketakutan. Seperti waktu saya di dalam neraka itu, saya merasakan terhina, terhilang, tercaci maki. Saya merasakan tubuh saya itu hampir saya menoleh ke sebelah kanan saya. Diperlihatkan lagi suatu mama saya waktu itu belum meninggal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mama saya berada di situ, dan saya berkata kepada Tuhan yang mengajar saya, Tuhan, mengapa ada mamaku di sini? Karena mamaku itu belum mengakhiri hidupnya, tapi kenapa ada mamaku di sini? Dan Tuhan itu mengatakan secara jelas, karena mamamu belum terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Rio, katanya Tuhan itu, kalau mau seluruh keluargamu selamat, ikutilah aku. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Wow. Saya lihat lagi, di mana saya lihat Tuhan yang mengajak saya itu rambutnya panjang, tangannya, kakinya, semuanya itu bersinar, sangat mulia. Wajahnya juga ditutupi dengan sinar kemuliaan. Sampai saya melihatnya seperti ini, makin mata saya sakit pada waktu itu. Dan akhirnya saya terima Tuhan Yesus. Saya menerima Sang Juru Selamat Tuhan Yesus secara langsung di waktu di dalam lautan api itu. Secara langsung saya menerima Tuhan di dalam lautan api itu, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya apa ini? Begitu ya. Tuhan Yesus yang mana? Siapa yang bilang kepada Anda itu Yesus? Ya. Jangan-jangan Anda ditipu setan ya. Ya. Saya sama sekali tidak sejahtera mendengar kesaksian-kesaksian semacam ini, dan bagi saya itu sebagian besar itu palsu ya. Ya nggak peduli murtadin ini murtadin beneran apa murtadin settingan di skenario. Giliran disuruh baca Al-Fatihah gelagepan, keringetan. Dipakai jualan gitu. Yusuf pandang bulu. Nah demikian sobat, apakah sobat Tama percaya? Apakah sobat Tama yang beragama Islam tersinggung enggak si Rio ini bawa-bawa Islam? Tulis di kolom komentar, tanpa hujat-hujatan, biar tersadarkan. Karena Muslim tahu, kesaksian yang hibur kesaksian jujur. Ya udah sobat,
Cukup sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.